Jadi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai hari Senin yang lalu. Hari Senin kita sudah melihat 5 pernyataan yang ekivalen, yang pada akhirnya memberikan kepada kita bahwa operator-operator yang mengawetkan hasil kali dalam, mengawetkan norma, mengawetkan besar sudut, ya, itu adalah operator-operator yang sebetulnya identik, ya. Yang kita namakan apa kemarin? Operator uniter. Atau dalam hal lapangan real, kita mempunyai operator ortogonal. Di operator uniter, di lapangan real itu adalah operator ortogonal. Nah, kemarin kita masih menyisakan ini satu, dan seperti yang sudah saya tuliskan, kita bisa membuktikan implikasi ini dengan menggunakan sifat ini, ya. Jadi kalau kita mempunyai T operator linier, ya, di ruang hasil kali dalam V, ya, jika T adjoin dengan diri sendiri dan kemudian setiap vektor di V itu ortogonal terhadap petanya oleh T, ya, maka T itu adalah operator 0. Nah, karena kita mempunyai sifat seperti ini, ya, kita akan kembali ke operator yang adjoin dengan diri sendiri untuk melihat kenapa sifat ini berlaku. Jadi kalau Anda sifat ini sudah betul, Anda bisa menurunkan implikasi jika 5 maka 1 itu, ya. Oke, jadi kita kembali ke operator T yang adjoin dengan diri sendiri, ya. Artinya apa? Jadi operator T yang memenuhi, ya, adjoin, ya, T bintang adjoin dari T sama dengan T. Nah, jadi kalau kita misalkan T itu adalah operator, ya, pada V yang adjoin dengan diri sendiri, kemudian, ya, kita bisa menyimpulkan apa? Ya, semua nilai eigen T itu adalah bilangan real. Jadi walaupun kita bekerja di lapangan kompleks, nilai eigennya itu pasti real. Dan ini ya bisa kita tunjukkan dengan mudah sebetulnya di sini. Anda mau nyoba? Jadi kalau misalnya di sini katakanlah di sini lambda ini nilai eigen T, ya, untuk, ya, dengan vektor eigen ya sebut aja U misalnya di sini, yang tentunya karena dia vektor eigen dia tidak 0. Ya, kita sebetulnya Anda lihat saja. Jadi kalau misalnya Anda punya di sini U, kemudian Anda kenakan TU di sini, ya. Atau kalau Anda mau ya TU di sini. Tapi sebenarnya kan sama saja. Jadi kalau Anda lihat di satu sisi ini sama dengan apa? Ya. T bintang U. Oke. T bintang U. Atau sebenarnya kita bisa buang aja bintangnya. Karena apa? Karena T-nya adjoin dengan diri sendiri. Jadi kita mesti punya seperti ini. Ya. Nah, karena U itu adalah vektor eigen, ya, Anda lihat di sini apa di sini? Ini sama dengan U lambda U. Ya. Sementara yang di sini sama dengan apa? Ya, lambda U ini, ya, kalau misalnya kita keluarkan lambdanya, kita akan peroleh apa? Lambdanya keluar di sini. Tapi Anda ingat, karena di sini lambdanya berada pada komponen kedua, komponen di sebelah kanan, harus apa nih? Ya, kita harus mengambil konjugat, sekawan. Sementara di sini lambdanya boleh keluar kan? Ya boleh, apalagi di sini kalau komponen pertama. Dan komponen pertama di sini lambdanya keluar tanpa perlu dikonjugatkan. Jadi Anda lihat sekarang, ya,
karena U-nya itu bukan vektor 0, ya pada akhirnya kita bisa mencoret ini kan. Jadi kita menggunakan hukum pembatalan, kita memperoleh lambda sama dengan sekawannya. Apa artinya itu? Jadi di sini lambda sama dengan sekawannya jadi lambda bilangan real. Ini satu sifat yang sifat dasar ya untuk operator yang adjoint dengan diri sendiri. Nah, konsekuensinya jadi panjang di situ ya. Karena apa? Ya. Karena kalau misalnya kita kembali kepada teorema dasar aljabar, ya, setiap polinom kompleks itu pasti memiliki akar. Ya, jadi setiap polinom kompleks pasti memiliki akar. Sehingga kalau misalnya Anda bekerja di lapangan real, Anda mempunyai operator T, Anda memperoleh polinom karakteristik. Sebetulnya polinom karakteristik kita itu adalah polinom real, karena kita bekerja di lapangan real. Tapi kalau kita melihat polinom karakteristik itu sebagai polinom kompleks, boleh kan? Ya, karena bilangan real itu adalah juga bilangan kompleks. Nah, sebagai polinom kompleks dia pasti punya akar. Akar ini adalah nilai eigen untuk T. Ya, jadi dari situ kita simpulkan apa? Ya, kalau kita bekerja di lapangan real, polinom karakteristik untuk T pasti punya akar dan akarnya real. Sehingga artinya apa? Ya, artinya sebetulnya kita mempunyai apa? Operator yang adjoint dengan diri sendiri pasti memiliki nilai eigen. Nah, nilai eigen itu tidak pernah datang sendiri. Ya, harus ada pasangannya, vektor eigen. Sehingga kita mempunyai pernyataan seperti ini. Operator yang adjoint dengan diri sendiri selalu memiliki nilai dan vektor eigen. Walaupun bahkan ketika kita bekerja di lapangan real, seperti saya jelaskan tadi. Kalau kompleks jelas ya, dengan menggunakan teorema dasar aljabar, ya dia pasti punya akar. Ya, jadi polinom karakteristik pasti punya akar. Akarnya itu yang jadi nilai eigen. Nah, lebih jauh, teorema dasar aljabar juga mengatakan apa? Setiap polinom karakteristik itu adalah perkalian faktor-faktor linear. Jadi dengan kata lain, teorema dasar aljabar itu mengatakan apa? Setiap polinom yang berderajat n pasti memiliki n akar yang tidak harus berbeda sebetulnya ya. Nah, dengan melihat yang di atas, kalau kita bekerja di lapangan real, akar-akar dari polinom karakteristik itu yang banyaknya n tadi, kemudian dan menggunakan sifat yang di atas, akar-akar yang n ini haruslah bilangan-bilangan real. Sehingga apa yang kita lihat di sini ya, ketika kita bekerja di lapangan real, polinom karakteristik T itu adalah polinom real ya. Dia akan mempunyai n akar real. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita mempunyai operator yang adjoint dengan diri sendiri, nilai eigennya itu ada n. Ya, lapangannya mau kompleks, mau real, nilai eigennya ada n. Yang tidak harus sama ya. Jadi kalau misalnya kita tulis lambda 1 sampai lambda n, boleh, tapi ini tidak mesti berbeda. Boleh ada yang sama di sini. Nah, kemudian sifat lain yang penting adalah ya, berkaitan dengan, nah sebetulnya di sini yang sifat yang berikutnya berkaitan bukan hanya dengan nilai eigen tapi juga dengan vektor eigen. Jadi Anda perhatikan di sini ya. Kalau kita mempunyai dua nilai eigen T, katakanlah lambda dan mu, kemudian vektor eigennya berturut-turut adalah U dan V, jadi U itu adalah nilai eigen untuk lambda, kemudian V itu nilai eigen untuk mu. Fakta yang kita peroleh adalah ya, vektor eigen U dan V, ya, kalau lambda dan mu-nya itu berbeda, maka U dan V-nya itu ortogonal. Di hasil kali dalamnya sama dengan 0. Ya. Kalau lambda dan mu-nya berbeda. Nah, ini juga bisa kita tunjukkan dengan tidak terlalu susah di situ. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat, mungkin kita bisa mengganti ya sebenarnya pada dasarnya di sini. Jadi kalau misalnya lambda nilai eigen, ya apa yang kita lakukan di sini? Jadi kalau sekarang kita ambil mu nilai eigen T, kemudian di sini dengan vektor eigen V, ya, yang juga tidak sama dengan vektor 0. Nah, kita sudah melakukan hal yang sama, tapi perbedaannya apa?
Ya, di sini kita ganti dengan yang kedua diganti dengan V. Jadi Anda akan lihat di sini V, di sini V. Ini udah betul ya? Belum. Jadi kalau Anda lihat ke kiri ini apa nih? Ya, di sini diganti dengan V, kemudian di sini diganti dengan V juga. Ya. Sebelah sana gimana? Gimana ini? Ya, ini harus kita ganti dengan mu V, kemudian ini jadi mu juga, ini V. Nah, tapi Anda ingat, sifat yang sebelumnya, sifat yang di atas mengatakan apa? Yang di atas itu mengatakan apa? Sifat yang pertama. Sehingga kita lihat di sini apa di sini? Mu-nya? Mu-nya bilangan real, sehingga kita tidak memerlukan sekawan di situ. Ya sudah, Anda tinggal simpulkan aja di sini. Jadi Anda akan memperoleh apa di sini? Jadi Anda akan memperoleh lambda ini sama dengan berapa? 0. Dan kalau misalnya lambda dan mu berbeda, apa yang terjadi dan ini? Ya, ini tidak 0. Jadi di sini jadi ya artinya ya UV ini harus sama dengan 0. Jadi kenapa? Karena ini tidak sama dengan 0. Ya, jadi lambda dan mu-nya berbeda. Jadi ini kalau Anda ini kecil-kecil ini ya. Ya, jadi sekarang Anda lihat bahwa apa? Kalau kita mempunyai ya, dua vektor eigen dari dua nilai untuk dua nilai eigen yang berbeda, ya, kedua vektor eigen itu harus ortogonal. Nah, akibatnya apa? Kalau kita kumpulkan semua vektor eigen untuk lambda, ya, kemudian kita tambahkan di situ vektor 0, kita memperoleh apa? Ya, kita mempunyai ruang eigen ya. Jadi ruang eigen kita mempunyai di sini ruang eigen E lambda. Untuk mu gimana? Ya, kita mempunyai di sini E mu. Nah, sifat ini ya, kalau kita kenakan pada ruang eigen mengatakan apa sebetulnya? Komplement ortogonal. Jadi kalau Anda lihat apa hubungan antara E lambda dan E mu? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat setiap unsur di sini ortogonal terhadap setiap unsur di sini. Jadi gimana tuh? Saya balik aja di sini urutannya. Jadi di sini E mu, E lambda. Setiap unsur di sini ortogonal terhadap unsur di sini. Artinya apa? Jadi kalau Anda ambil di sini V anggota E mu, maka V ortogonal terhadap ya, U untuk setiap U di E lambda. Kalau Anda lihat, ini artinya apa ini? V anggota apa? Ya, jadi kalau Anda lihat anggota E lambda, apa kesimpulannya? Jadi E mu, oke, ya, jangan lupa subset dari ya, sama. Ya, jawabnya belum tentu. Karena kalau misalnya Anda mempunyai di sini V
V itu ortogonal terhadap setiap unsur di E lambda, ya, belum tentu dia vektor eigen. Belum tentu dia vektor eigen di sini. Apalagi vektor eigen untuk mu. Jadi kita punya ini ya. Jadi Anda punya fakta ini. Jadi kalau misalnya mu dan lambda itu berbeda, kita mempunyai sifat E mu itu adalah subruang dari komplement ortogonal E lambda. Nah, kita akan coba explore ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat, jadi satu hal di sini ya, kita akan memperkenalkan satu konsep yang baru. Jadi subruang yang invarian terhadap operator. Jadi di sini sebuah subruang dari ruang vektor itu kita katakan invarian terhadap operator T kalau ya, setiap unsur subruang itu dipetakan ke dalam ya, dirinya sendiri oleh T. Jadi kita gunakan simbol yang ringkas di situ TK. Ya sebetulnya di situ jadi subruang ya, karena Anda tahu bahwa himpunan semua peta dari unsur-unsur subruang itu membentuk subruang lagi. Jadi di sini K itu kita katakan invarian terhadap subruang K itu kita katakan invarian terhadap operator T jika TK itu subruang dari K. Bukan sekadar subset ya, tapi ya karena saya ingin menuliskannya ringkas, tapi kita tidak mempunyai simbol khusus untuk subruang di sini ya. Jadi kita tuliskan seperti itu aja. Tapi Anda membacanya sebenarnya TK subruang dari K. Nah, kalau kita mempunyai subruang yang invarian terhadap operator T, kita bisa membuat operator baru sebetulnya. Operator baru dengan daerah asal bukan lagi V tapi K. Jadi operator baru itu kita buat dari T. Caranya bagaimana? Ya, unsur-unsur yang kita masukkan ke dalam operator yang baru ini, ya, jadi sebagai input itu hanya unsur-unsur K. Aturannya gimana? Aturannya masih tetap sama seperti T, ya. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini, ya, jadi kalau kita beri nama operator baru itu adalah T aksen, kita mempunyai aturan di sini T aksen X sama dengan TX untuk setiap X anggota K. Jadi yang kita lakukan itu hanya membatasi input saja, ya. Jadi operator yang unsur-unsur yang boleh kita masukkan ke operatornya itu hanya kita ambil aja dari K. Nah, di sini karena K itu invarian terhadap diri sendiri, maka TX itu adalah unsur K, ya akibatnya Pak, T aksen itu pemetaan dari K ke K lagi. Dan karena T itu adalah operator linear, ya T aksennya juga pasti linear, sehingga kita mempunyai apa? Ya, T aksen itu adalah operator linear di K. Ya. Dan kemudian Anda juga bisa tunjukkan bahwa kalau T adjoin dengan diri sendiri, maka T aksen juga adjoin dengan diri sendiri. Ya. Jadi ini sesuai dengan sifat apa? Ya. Kalau sesuatu itu berlaku untuk himpunan yang besar, maka dia akan berlaku untuk subhimpunannya. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai sebuah sifat yang berlaku untuk unsur-unsur suatu himpunan yang besar, maka sifat itu juga berlaku untuk semua unsur dari subhimpunannya ya. Ya, jadi pada akhirnya Anda lihat ya, jadi sifat linear T itu ya, karena sifat linear ini berlaku untuk semua unsur V, dia juga berlaku untuk semua unsur K, akibatnya apa? T aksen linear. Sehingga kita akan punya di sini T aksen itu linear ya. Dan karena dia operatornya dari mana? Operatornya di mana? Operator di K, bukan di V. Kita mempunyai seperti ini. Nah, sifat yang di bawahnya itu T adjoin dengan diri sendiri. Kenapa? Ya karena pada akhirnya sifat adjoin itu adalah sifat hasil kali dalam yang kita kenakan pada unsur-unsur ya, ruang vektor. Jadi kalau Anda lihat ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai T itu adjoin dengan diri sendiri, kenapa? Ya karena kita mempunyai di sini ya, TX Y sama dengan apa? X TY. Ini berlaku untuk setiap X dan Y-nya ada di mana? Ada di V. Nah, sekarang kalau kita bilang X dan Y-nya nggak usah semua V lah. Kita ambil hanya dari K. Kan masih berlaku juga.
Akibatnya apa? Kalau ini kita ganti V-nya dengan K, ya ini jadi, ya, T-nya kita ganti dengan T aksen. Jadi T aksennya juga adjoin dengan diri sendiri. Nah, lebih lanjut, sekarang kalau kita misalkan T itu adjoin dengan diri sendiri, kemudian lambda itu adalah sembarang nilai eigen T. Nah, Anda akan lihat bahwa E lambda, jadi ruang eigen E lambda itu invarian terhadap T. Jelas nggak ini? Bahwa E lambda itu invarian terhadap T. Anda bisa melihat kan? Bahwa E lambda itu invarian terhadap T, ya. Jelas nggak itu? Bahwa E lambda itu invarian terhadap T. Coba Anda uret-uret sebentar di situ. Coba. Ingat ya, E lambda itu adalah himpunan semua unsur di V yang memenuhi sifat apa? Tx sama dengan lambda x. Ya, sebenarnya dengan melihat ini aja Anda sudah bisa melihat bahwa E lambda itu invarian terhadap T. Ya, satu fakta yang Anda perlu gunakan adalah bahwa ya, E lambda ini adalah sebuah subruang. Jadi ini subruang dari V. Anda perlukan ini sifat ini. Bisa ya? Bahwa E lambda ini invarian terhadap T, bisa? Anda coba coret-coret, nggak susah. Jadi maksud invarian itu sebenarnya ya tidak berubah di situ. Artinya apa? T tidak mengubah keanggotaan unsur-unsur subruang tadi. Gitu. Nah, kalau Anda bisa menunjukkan E lambda ini invarian terhadap T, ya ini yang agak lebih sulit ya. Jadi kalau sekarang saya ambil K itu adalah komplement ortogonal dari E lambda, ya. Nah, Anda tunjukkan bahwa K ini invarian juga terhadap T. Ya, jadi kalau kita bisa nggak ini menunjukkan ini? Ingat ya bahwa T-nya apa? Ya, T-nya operator yang adjoin dengan diri sendiri. Itu jangan dilupakan. Kalau Anda tidak menggunakan itu, nanti Anda akan frustrasi itu kalau disuruh membuktikan ini. Jadi apa yang ingin Anda tunjukkan? Kalau Anda diminta membuktikan bahwa K ini ya, bahwa komplement ortogonal dari E lambda itu invarian terhadap T. Ya. Apa yang Anda tunjukkan di sini, ya? Yang Anda ambil untuk setiap ya pakai X saja lagi di sini. X di di berlaku apa? Ya, jadi Tx gimana? Jadi Tx ortogonal terhadap ya. Jadi ini juga anggota E lambda perp. Apa artinya ini? Ini level kesulitannya sama kira-kira dengan membuktikan sifat yang tadi gitu. Atau barangkali tidak lebih sulit dari yang sifat tadi gitu. Ada yang kesulitan nggak membuktikan ini? Ya, kalau Anda lihat di sini Tx anggota E lambda perp itu artinya apa? Apa yang ingin Anda tunjukkan di sini?
Apa yang ingin Anda tunjukkan? Hasil kali dalam antara apa? Antara TX dengan apa? Dengan oke, Anda sebut Y di sini apa? Sama dengan 0 untuk setiap anggota. Ya, Anda tinggal tunjukkan ini aja gitu. Ya. Dengan menggunakan fakta bahwa X itu adalah unsur di E lambda perp. Apa artinya ini? Ya, Anda mesti tahu gitu ya. Bisa? Ada yang kesulitan nggak menunjukkan itu? Pada dasarnya apa yang kita lakukan ketika membuktikan dua sifat yang sebelum ini tadi, ya, itu kita kenakan lagi di sana, kita terapkan lagi di sana. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, karena K itu invarian terhadap T, ya sebenarnya kita bisa kenakan apa yang di atas. Kita bisa membuat sebuah operator linear sebagai hasil pembatasan pada K, pada E lambda perp. Jadi sekarang kita mengambil, ya, kita membuat sebuah operator, ya, operator linear adjoint dengan diri sendiri, ya, yang inputnya itu hanya kita ambil dari E lambda perp. Rumusnya gimana? Ya sama dengan rumus T tadi gitu. Ya, jadi kita membuat operator T aksen yang merupakan pembatasan T pada K pada E lambda perp. Nah, kalau kemudian kita lihat nilai eigen untuk T aksen, maka nilai eigen operator T aksen, ya, ingat T aksen itu adjoint dengan diri sendiri, jadi dia pasti punya nilai eigen dan vektor eigen yang juga real ya. Di sini kalau Anda perhatikan nilai eigen T aksen itu tidak akan sama dengan lambda. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, kalau mu itu, ya, nilai eigen T aksen, ya, yang jadi kalau Anda lihat pembatasan seperti itu, kita seringkali Anda akan lihat penulisannya seringkali seperti ini. Jadi T, kemudian garis tegak lurus, kemudian di sini ada subscript, ya, apa namanya, ya, daerah asal yang baru. Jadi kalau Anda lihat di sini T aksen itu adalah, ya, operator T yang dibatasi pada E lambda perp. Jadi ini notasinya seperti ini gitu. Jadi jika mu seperti ini, maka Anda akan lihat bahwa mu ini, ya, pasti berbeda dari lambda. Ngerti nggak kenapa dia harus berbeda dari lambda? Ya, ya coba Anda pikir sebentar, kenapa mu-nya itu harus berbeda dari lambda? Ya, jadi mu-nya harus berbeda dari lambda, nggak mungkin sama dengan lambda itu. Coba Anda lihat di situ, kalau misalnya mu sama dengan lambda, apa yang terjadi? Apa konsekuensinya di situ? Ya, nah, apa yang berperan di sini? Apa yang penting di sini? Ya, jadi kalau Anda ingin menunjukkan bahwa implikasinya benar, apa yang akan Anda mainkan di sini? Apa yang berperan? Apa? Apa yang berperan? Jadi ketika Anda membuktikan, nanti Anda lihat ya, aktor utamanya siapa? Ya, Anda tebak aja coba, siapa kira-kira aktor utamanya?
Siapa yang berperan di sini? Apa yang berperan di sini? Apa? Ya, bukan T aksennya. Apa yang berperan? Anda harus ya. Kalau Anda lihat di sini sebetulnya pemeran utamanya belum keluar di sini. Anda harus memunculkan pemeran utamanya. Siapa yang jadi pemeran utamanya? Kalau nggak ada dia, bukti Anda nggak akan selesai. Anda ngerti kan kalau dikatakan pemeran utama itu? Coba kalau Anda nonton film itu, nggak ada pemeran utamanya, ya nanti filmnya kemana-mana gitu, nggak jelas gitu kan? Apa? Lambda udah keluar di sini sebetulnya. V apa? Ruang vektor? Bukan. Kalau Anda lihat, kalau di film seperti itu yang namanya pemeran utama itu harus gimana? Ya beda dengan figuran kan? Nggak harus penjahat lah gitu. Jadi kalau Anda mengatakan V, ya V itu kan besar kan? Jadi kalau Anda lihat isinya apa sih V itu? Ya figuran-figuran gitu sebenarnya itu. Pemeran utama itu kan kalau Anda lihat bintang film itu kan mesti dia spesial gitu kan. Makanya dibayar mahal gitu kan. Bukan yang biasa-biasa aja gitu. Apa kira-kira yang spesial itu? T adjoin? Ya karena T itu adjoin dengan diri sendiri ya T adjoin ya sama dengan T kan. Nggak istimewa dia. Oke, kalau Anda diminta pembuktiannya, udah selesai belum? Ada yang selesai nggak? Untuk bukti implikasi itu. Jadi kalau mu itu adalah nilai eigen untuk T aksen, ya, maka mu itu pasti berbeda dengan lambda. Ada yang tidak membuktikan itu? Sudah selesai? Ya? Ya, jadi kalau Anda lihat di situ pemeran utamanya adalah ya, vektor eigen sebetulnya. Vektor eigen untuk siapa? Ya, bukan untuk lambda, untuk mu justru. Coba Anda lihat di situ. Vektor eigen untuk mu itu gimana dia? Ya, belum muncul kan di situ kan? Ya, coba Anda ambil di situ vektor eigen untuk mu. Apa yang terjadi dengan dia? Ya, jadi kalau Anda lihat vektor eigen untuk mu itu harus gimana dia? Ya kita punya ini kan. Ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat, jadi kalau Anda punya vektor eigen untuk mu, dia harus berada di sini, akibatnya berada di sini. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, apa hubungan antara ini dengan E lambda? Ya, hubungan antara K, antara E lambda perp dengan E lambda itu hubungannya apa? Gimana? Ya, jadi kalau Anda punya unsur di sini di E lambda perp, ya. Apa yang bisa Anda katakan dalam kaitannya dengan E lambda? Apa hubungan antara E lambda dengan E lambda perp? Ya. Irisan keduanya itu vektor 0. Jadi apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, jadi kalau Anda punya di sini unsur di E mu, vektor eigen untuk mu, dia harus berada di sini. Jadi gimana? Ya, sebagai vektor eigen dia harus gimana? Tidak 0. Jadi gimana dia? Pasti tidak ada di E lambda. Apa artinya kalau dia tidak berada di lambda? Dia pasti bukan, ya, ingat ya, bahwa dia bukan vektor 0. Maka dia pasti bukan vektor eigen untuk nilai eigen lambda gitu kan. Ya, dari situ Anda simpulkan bahwa mu ini pasti berbeda dari lambda. Ya, sebenarnya Anda bisa mengambil apa? Seperti kontradiksi lah di situ gitu. Ya. Jadi kalau mu sama dengan lambda, ya, artinya apa?
Artinya yang di sana itu tidak akan berlaku di situ. Nah, sebagai konsekuensi dari ini ya, jadi artinya apa ya? Nilai-nilai eigen untuk T aksen itu pasti berbeda dari lambda. Ya. Semua nilai eigen operator T aksen itu berbeda dari lambda. Konsekuensinya sebetulnya di sini adalah ya bahwa pada akhirnya multiplisitas aljabar lambda itu harus sama dengan multiplisitas geometrinya. Ini juga sebetulnya ya harus dijelaskan di sini. Kenapa seperti itu? Kalau Anda memerlukan penjelasan ya kita melihat dari ini. Matriks penyajian T terhadap basis apa? Ya kita ambil ini. Jadi kalau Anda ambil X ini basis E lambda, kemudian Y ini basis E lambda perp, basis E lambda perp, maka kita mencoba melihat ya matriks penyajian T terhadap basis X gabung Y. Jadi karena E lambda dan E lambda perp ini kalau kita jumlahkan itu memberikan hasil tambah langsung yang sama dengan V di sini, maka X gabung Y itu akan menjadi basis bagi V ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini, ini sama dengan apa? Saya tulis agak ke bawah sedikit. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya sebetulnya kalau kita tulis dalam bentuk blok. Jadi di sini basisnya basis terurut, X-nya kita letakkan di depan semua, setelah itu baru diikuti dengan ya unsur-unsur Y. Seperti apa bentuknya? Jadi kalau Anda ambil di sini unsur-unsur X, unsur X itu artinya apa? Ya, unsur X itu artinya unsur apa? Ya, unsur E lambda. Nah, sekarang Anda lihat petanya oleh T sama dengan apa? Ya, lambda kali dirinya sendiri gitu kan? Sehingga kalau Anda lihat koordinatnya terhadap basis X gabung Y, Anda memperoleh apa di sini? Anda akan memperoleh lambda. Tidak ada atau koefisien untuk unsur-unsur Y itu sama dengan ya. Jadi kalau Anda mengambil unsur di sini, Anda lihat petanya oleh T ya. Kemudian Anda lihat kombinasi linear terhadap basis X gabung Y, koefisien untuk unsur-unsur Y sama dengan apa? Ya, sama dengan 0 semua ya. Jadi ini barangkali yang penting di sini gitu. Ya yang di atasnya apa? Ya, oke, sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Nah, sekarang kalau Anda lihat yang Y gimana di sini? Ya. Jadi kalau Anda ambil unsur di Y, petakan oleh T, lihat koordinatnya terhadap basis X gabung Y. Ya, nah, sifat invarian ya. Jadi kalau Anda lihat ini invarian terhadap T, pada akhirnya membuat apa? Ya, peta unsur-unsur Y ini oleh T itu berada di mana? Ya, berada di sini lagi kan? Sehingga kalau Anda tuliskan sebagai kombinasi linear dari X gabung Y, apa yang bisa Anda simpulkan? Ya? Ya, jadi sekali lagi, ya. Unsur-unsur Y kalau dipetakan oleh T itu akan tetap berada di E lambda perp. Akibatnya koordinat ya. Koordinat unsur-unsur di sini ini seperti apa kalau terhadap basis X gabung Y? Ya, jadi kalau Anda lihat koordinat ya. Koordinat unsur-unsur di sini terhadap basis X gabung Y. Ya, Anda kan lihat dia ya pasti ya ditambah dengan ini ya, pasti apa? Pasti koefisien untuk X-nya gimana? 0 semua. Jadi Anda akan peroleh sebetulnya yang penting itu adalah ini nih. Yang ini sih sebenarnya nggak terlalu penting.
penting juga sih sebetulnya. Pentingnya di mana? Ya nanti Anda lihat di sini. Bahwa ini tadi apa namanya? Lambda I. Ini yang nggak terlalu penting di sini. Jadi kalau misalnya Anda tulis di sini sama dengan apa? Sebut aja misalnya H gitu misalnya ya. Oke. Jadi ini adalah matriks penyajian T terhadap basis X gabung Y. Nah, sekarang saya tanya, ya, polinom karakteristik untuk T seperti apa? Ya, jadi di sini ya, jadi polinom karakteristik untuk T untuk T, jadi sebut aja misalnya apa di sini C, ya, T gini. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti apa? Polinom karakteristik. Variabelnya T di sini, coba. Anda akan memperoleh di sini T kurang lambda, pangkat sesuatu, ya sebut aja di sini M, kemudian apa? Kali determinan TI kurang H. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda perhatikan satu lagi di sini, jadi kalau kita punya di sini, ya, di sini kita sudah membuat matriks penyajian untuk T. Sekarang kalau saya tanya Anda, matriks penyajian untuk T aksen gimana? T aksen itu dari mana ke mana sih? Dari, ya, dari ini sama dengan K tadi ya. Dari K ke K. Sehingga kalau misalnya kita mencari matriks penyajian, menurut Anda yang paling masuk akal mana nih? Terhadap basis apa? Terhadap basis Y. Nah, kalau Anda lihat sama dengan apa nih? Sama dengan H. Benar? Benar nggak? Nah, jadi Anda lihat apa di sini? Anda ambil unsur-unsur di Y, petakan oleh T aksen, ya, dan itu sama saja dengan peta oleh T kan? Jadi Anda melihat apa? Anda melihat koordinat dari, ya, peta unsur-unsur Y oleh T. Yang sebenarnya bisa kita baca di sini juga kan? Ya nggak? Ya. Kenapa? Karena terhadap basis Y juga, ya. Dan kalau Anda lihat gimana? Ya sebenarnya terbacanya kan di sini. Gitu. Jadi sekarang kalau saya tanya, sekarang polinom karakteristik untuk T aksen apa? Determinan? Determinan apa? Jadi kalau Anda lihat sebenarnya udah ada belum di sini? Mana? Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah polinom karakteristik untuk T aksen di sini. Nah, dari sini apa yang Anda lihat? Ya, polinom karakteristik T aksen ini mempunyai akar-akar apa? Akar-akar apa? Kalau Anda lihat akar-akarnya gimana? Akar-akarnya adalah real. Tapi yang relevan di sini apa? Ya, akar dari polinom karakteristik untuk T aksen apa? Yang relevan di sini. Ya, itu adalah
Ya, jadi akar-akar dari polinom karakteristik untuk T aksen itu adalah memberikan kepada Anda apa di sini? Ya, akar dari polinom karakteristik itu apa? Nilai eigen. Jadi kalau Anda lihat di sini, akar dari polinom karakteristik untuk T aksen adalah nilai eigen untuk T aksen. Dan kita tahu tadi, ya, sudah kita tunjukkan bahwa nilai eigen untuk T aksen itu pasti berbeda dari lambda. Akibatnya apa? Kalau misalnya Anda melihat ini, melihat polinom ini pasti polinom kan? Apa yang Anda lihat? Polinom ini pasti tidak memuat faktor apa? Faktor ini nggak ada, T min lambda. Sehingga kalau misalnya Anda lihat polinom karakteristik ini secara keseluruhan, M ini sudah maksimum, ini sudah pangkat tertinggi untuk T kurang lambda di sini gitu. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya M ini adalah multiplisitas aljabar ya untuk lambda. Tapi kita juga tahu bahwa ya, kalau Anda lihat ini M itu apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat di sini. Ya. Ya, kalau Anda lihat di situ M di sini adalah ukuran matriks identitas di sini, orde matriks identitas. Jadi kalau Anda lihat ini ukurannya berapa? M kali M. Dan kalau Anda lihat lagi, bagian yang ini sebetulnya untuk siapa? Untuk siapa? Bagian yang di sini tadi. Atau Anda juga bisa melihat bagian yang di sini. Ya, untuk X kan? Ya, jadi kalau Anda lihat sebetulnya M itu menunjukkan apa? Banyaknya unsur X yang tidak lain dari dimensi E lambda. Apa itu? Multiplisitas geometri itu lambda. Ya, jadi kita mempunyai fakta yang terakhir ini. Jadi apa yang dituliskan dengan singkat di sini, MA multiplisitas aljabar untuk lambda sama dengan multiplisitas geometri untuk lambda. Di situ singkat, tapi kalau Anda lihat penjelasannya panjang lebar tuh. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat ya, jadi lambda ya, lambda tadi adalah sembarang nilai karakteristik T. Jadi kita bisa menyimpulkan apa ya? Multiplisitas geometri setiap nilai karakteristik T sama dengan multiplisitas aljabarnya. Kemudian ditambah dengan fakta bahwa polinom karakteristik T itu ya, itu dapat dituliskan sebagai perkalian faktor-faktor linier, sebagai perkalian polinom-polinom berderajat 1. Kesimpulannya apa? T dapat didiagonalkan. Di ini konsekuensinya. Jadi kalau Anda, ini apa fakta yang kita peroleh di sini, ini cukup untuk menyimpulkan apa yang kita punyai di awal tadi. Ya, jadi kalau kita kembali ke yang pertama tadi, ya, kita melihat seperti ini, T dapat didiagonalkan. T dapat didiagonalkan cukup untuk menyimpulkan ini. Jadi apa yang kita lakukan di sini? Ya, Anda ambil aja. Karena ini berlaku untuk setiap X anggota V, kita ambil X-nya gimana? X-nya kan boleh untuk setiap anggota V kan? X-nya boleh anggota V yang manapun juga. Ya, tapi kita tidak memerlukan sebanyak itu gitu. Kita tidak memerlukan figuran ya. Aktor utamanya siapa? Jadi dalam hal ini kita ambil X-nya itu apa? Kita ambil siapa? Coba Anda lihat. Ya. Jadi di situ Anda lihat ya, bahwa X, hasil kali dalam X dengan TX itu kan sama dengan 0. Untuk X sembarang unsur di V. Tapi kalau sembarang itu ya saya bilang kebanyakan figuran tuh. Kita nggak memerlukan figuran, yang kita perlukan aktor utamanya. Siapa aktor utamanya yang kita ambil? Unsur V itu kita ambil siapa? Sebagai aktor utama? Ya sama saja dengan yang tadi, kita ambil apa? Vektor eigen. Vektor eigen. Jadi kalau Anda ambil dia vektor eigen T, apa yang terjadi? Tx-nya jadi apa? Ya, oke.
Ya, kalau kita mengambil X itu vektor eigen untuk nilai eigen lambda, Tx-nya jadi lambda X. Sekarang apa? Ya, lambdanya dikeluarkan. X-nya gimana? X-nya tak 0. Jadi gimana? Jadi lambdanya pasti 0. Dan Anda ambil di situ vektor eigen untuk sembarang nilai eigen. Ya, nilai eigen T. Jadi akibatnya apa ya? Apapun juga nilai eigennya, nanti kalau hasil kali dalam yang sama dengan 0 berlaku, semua nilai eigen T itu sama dengan 0. Nah, T-nya dapat didiagonalkan. Nilai eigennya semuanya 0. Apa yang terjadi? Ya pasti T-nya sama dengan 0. Anda lihat aja matriks penyajiannya jadi apa. Ya. Jadi Anda bisa lihat dari situ matriks penyajiannya jadi matriks apa? Matriks 0. Nah, pemetaan linear atau operator linear yang matriks penyajian adalah matriks 0 itu cuma satu. Pemetaan atau operator 0. Nah, di sini kalau misalnya Anda perhatikan ya, bahwa kita bekerja di ruang vektor berdimensi hingga, itu kita pakai ketika kita melihat apa ya, hasil tambah langsung ya, antara subruang dengan komplement ortogonalnya. Di kalau Anda lihat, kalau Anda melakukan hasil tambah langsung antara subruang dengan komplement ortogonalnya ya, kalau ruang vektornya itu berdimensi tak hingga, itu belum tentu jadi ya, dia tetap akan jadi hasil tambah langsung, tapi belum tentu akan sama dengan ya, ruang vektor seluruhnya di situ. Oke, jadi ya kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Kita masih akan berbicara tentang operator yang adjoint dengan diri sendiri. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa operator yang adjoint dengan diri sendiri itu dapat didiagonalkan. Kita akan bertolak dari situ. Oke, sampai hari Senin yang akan datang.